Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Afif dari kelompok 1. Ini menjelaskan tentang Pancasila. Yang pertama, sejarah Pancasila. Beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila. Pertama, pembentukan BPU PKI tanggal 29 April 1945. Sidang BPU PKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPU PKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa tokoh yang mengusulkan gagasan Pancasila. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan seorang tokoh penting kemerdekaan Indonesia yang mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulisnya. Gagasan Muhammad Yamin yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Supomo. Gagasan dari Supomo adalah: 1. Paham persatuan. 2. Perhubungan negara dan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisasi negara. 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Yang ketiga adalah Soekarno. Soekarno juga mengusulkan 5 gagasan, yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dan yang berkebudayaan. Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPU PKI tersebut ditampung dan dibahas lagi dalam panitia yang lebih kecil yang disebut oleh Panitia 9. Yang kedua, Panitia 9. Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta adalah: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sidang BPU PKI yang kedua. Sidang BPU PKI kedua diadakan untuk membahas hasil dari Panitia 9 pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang keempat, sidang PPKI. Sidang PPKI diadakan sehari setelah Indonesia merdeka dan masih saja terjadi perubahan Pancasila pada sila pertama yang awalnya ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Presiden Soeharto pada tahun 1968 mengeluarkan instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar, yaitu sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah pengertian Pancasila dan tujuan Pancasila. Pengertian Pancasila tak lengkap kalau tidak mengetahui istilah Pancasila, yaitu mulai dikenal zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana sila-sila terdapat dalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan. Meski kelima sila itu belum dirumuskan secara konkret, dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila mempunyai arti perbantu sendi yang sama, atau pelaksanaan kesusilaan 5. Menurut pengertian para ahli, yang pertama Soekarno, bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya,
bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas lagi, yakni falsafah Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang artinya lima, panca artinya lima, dan sila yang artinya sendi. Atas dasar atau peraturan tingkah laku yang baik dan penting. Berarti Pancasila merupakan 5 dasar yang mengandung pedoman atau aturan mengenal tingkah laku yang baik dan penting. Yang ketiga, Notonegoro. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan Pancasila: yang pertama, menghendaki bangsa dan yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai HAM. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Yang kelima, menghendaki bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Demikianlah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.